saya Nanda Dewi Rizkiana akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Definisi belajar dan pembelajaran menurut beberapa para ahli. Menurut para ahli, menurut Munif Khatib, proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Khalil, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, proses interaksi adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Menurut Kumalasari, suatu sistem atau proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan dan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran dilakukan yang pertama, pembelajaran dilakukan secara dasar dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. 4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu atau media pembelajaran yang tepat. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suatu belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Ciri lain pembelajaran adalah yang berhubungan dengan komponen-komponen pembelajaran. Ada 3 kategori komponen pembelajaran, yaitu guru atau pendidik, yang kedua materi atau isi, dan yang ketiga siswa atau peserta didik. 3 kategori komponen pembelajaran melibatkan atau membutuhkan media pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, serta lingkungan yang tepat untuk belajar, sehingga terciptanya situasi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Tujuan pembelajaran merupakan harapan. Pertama, tujuan dengan menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat atau hasil dari pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, tujuan pembelajaran tercantum dalam RPP. RPP merupakan komponen penting yang terdapat dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pengembangnya harus dilakukan secara profesional. Tujuan pembelajaran dibuat oleh pendidik untuk dicapai oleh peserta didik untuk sebagai hasil belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran dilihat dari perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah diikuti proses kegiatan pembelajaran tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.